Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hutami Mahanani, Cindy Nurlitasari, Gina Maria, Nabila Bawazir. Saya di sini sebagai moderator atau yang membantu jalannya presentasi saat ini. Presentasi yang saya bawakan pada saat ini mengenai mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampu oleh dosen Dita Pratiwi SPMSI. Presentasi yang pertama yang akan dibacakan oleh bagaimana pemindahan pegawai yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Nabila Bawazir. Dan yang materi kedua mengenai penilaian terhadap pegawai yang akan dibacakan oleh Hutami Mahanani. Dan yang ketiga, cara pemberhentian pegawai yang akan dijelaskan oleh Gina Maria. Dan yang keempat, proses pemensiunan pegawai yang akan dibacakan oleh Cindy Nurlitasari. Baiklah, presentasi yang pertama mengenai bagaimana pemindahan pegawai. Menurut Ursanto 1989, pemindahan pegawai atau mutasi ialah suatu kegiatan pemindahan pegawai dari unit atau bagian yang kelebihan anggota ke bagian yang kekurangan anggota. Pemindahan pegawai dapat terjadi karena dua hal, yakni satu, keinginan pegawai sendiri. Maksudnya, mengenai pegawai merasa tidak sesuai dengan bidang atau jabatannya, atau pegawai merasa tidak bisa bekerja sama dengan teman atau atasannya, atau bisa juga tempat atau lingkungan kerja tidak sesuai dengan keinginannya. Dan yang kedua, keinginan perusahaan. Maksudnya dengan keinginan perusahaan ialah dengan tujuan upaya perusahaan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan pegawai atau perusahaan menghindari rasa jenuh pegawai terhadap tempat kerja. Selanjutnya, penilaian terhadap pegawai. Menurut Dessler tahun 2008 nomor 295, penilaian terhadap pegawai menggunakan metode penilaian kinerja. Di antaranya yang pertama, metode skala penilaian grafik, yaitu mencatatkan sejumlah ciri dan jangkauan nilai kinerja. Yang kedua, metode peringkat alterasi, yaitu membuat peringkat karyawan dari yang terbaik sampai dengan yang terburuk. Yang ketiga, metode perbandingan berpasangan, yaitu memberi peringkat dan membuat peta pasangan karyawan untuk menunjukkan mana yang lebih baik dari karyawan lainnya. Yang keempat, metode distribusi pasar, yaitu mengklasifikasikan karyawan menjadi 5-10 kelompok kurva normal dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang kelima, metode insiden kritis, yaitu membuat catatan berisi contoh kebaikan yang tidak umum, kemudian penilai akan mengulasnya dengan karyawan. Nah, yang keenam, Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS, yaitu membidik kombinasi insiden kritis dengan menggunakan skala yang menggambarkan secara spesifik tentang kinerja yang baik dan buruk. Yang ketujuh, Management by Objectives atau MBO, yaitu menetapkan tujuan spesifik setiap karyawan yang dapat diukur perkembangannya secara periodik. Yang terakhir, Electronic Performance Monitoring, yaitu melakukan pengawasan secara elektronik. Yang selanjutnya yaitu cara pemberhentian pegawai. Pemberhentian karyawan meliputi beberapa alasan, yaitu yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjamin dan mengatur tentang ketenagakerjaan dapat menyebabkan seorang karyawan diberhentikan. Dan yang kedua, keinginan perusahaan dapat menyebabkan seseorang diberhentikan secara terhormat ataupun dipecat jika karyawan tidak memenuhi peraturan perusahaan. Dan yang ketiga, keinginan karyawan, contohnya alasan kesehatan, pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua dan melanjutkan pendidikan. Dan yang keempat, pensiun dikarenakan faktor usia. Dan yang kelima, kontrak kerja yang telah berakhir. Yang keenam yaitu kesehatan karyawan. Alasan pemberhentian ini bisa berdasarkan keinginan perusahaan maupun keinginan karyawan. Dan yang ketujuh, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia akan menerima pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan dan menerima uang pesangon bagi keluarganya. Dan yang terakhir, perusahaan likuidasi atau ditutup karena bangkrut dan alasan tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pemensiunan pegawai. Prosedur pemensiunan pegawai bagi PNS biasanya disebabkan oleh yang pertama, telah mencapai batas usia pensiun. 1 tahun 3 bulan sebelum PNS mencapai BUP, instansi akan memberitahukan secara tertulis bahwa ia akan diberhentikan dengan hormat. PNS yang bersangkutan akan mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun yang dilampirkan data pendukung. Yang kedua, PNS meninggal dunia. 10 hari setelah PNS meninggal dunia, yang mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan pensiun kepada pemimpin instansi dengan pelampiran data pendukung.
Yang ketiga, selanjutnya BKD akan melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan pensiun. Apabila memenuhi persyaratan, maka dibuatkan surat pengantar paling lambat 10 hari. Nah, yang keempat, berkas akan segera diproses untuk diterbitkan keputusan pensiun. Yang kelima, setelah SK pensiun selesai, pihak BKN akan menginformasikan kepada pihak BKD untuk mengambil SK pensiun. Yang keenam, SK pensiun yang telah diambil dari BKD kemudian dicek kebenarannya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.